Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun engkau berada pada saat ini. Entah engkau berada di rumahmu, di kantormu barangkali, di rumah sakit, mungkin engkau sedang dalam perjalanan di kendaraanmu pada saat mendengarkan renungan ini. Terpujilah Kristus di dalam kehidupanmu. Mari kita memanjatkan doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa Sorgawi, dalam karya kebangkitan Yesus Kristus kami bersyukur bahwa setelah kebangkitan Kristus dari dunia kematian, Ia dengan saksama masih menampakkan diri. Bahkan hingga kini Yesus masih menampakkan dirinya di dalam doa kami, pengharapan kami, dan pergumulan orang-orang yang mengandalkan Kristus. Terpujilah atas karya kebangkitan-Mu. Di dalam berkat nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tema renungan kita adalah kebangkitan Kristus membawa pengharapan. Haleluya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah pusat dari karya Allah melalui pribadinya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah pernyataan kekuasaannya untuk mengalahkan dosa dan maut. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1-58, Rasul Paulus memberikan penjelasan yang mendalam mengenai arti kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita. Paulus menyatakan bahwa sia-sialah iman kita kepada Yesus jika Dia tidak bangkit. Karena itu, renungan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kebangkitan Kristus adalah salah satu anugerah terbesar di dalam kehidupan umat manusia, sebab kubur tidak dapat menahan kebangkitan Yesus itu. Jika kita berada di kuburan atau pemakaman seseorang, kita perhatikan seringkali ada batu nisan yang bertuliskan di sini dimakamkan seseorang. Namun berbeda dengan kubur Yesus. Di kubur Yesus bertuliskan bahwa Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. He is not here. He is risen. Tidak ada tulisan rest in peace, karena kuburan bukan tempat peristirahatan bagi orang percaya. Yesus yang bangkit dan hidup memberikan jaminan kehidupan yang kekal buat setiap kita. Kebangkitannya menjamin setiap firman dan janji yang Dia nyatakan adalah benar dan pasti akan digenapinya dalam kehidupan kita sekarang hingga dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber pengharapan bagi kehidupan iman kita. Pengharapan apakah yang diberikan oleh Tuhan Yesus? 1. Pengharapan yang hidup. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Dunia ini tidak memberikan harapan, yang ada hanya keputusasaan. Namun ada pengharapan yang hidup bagi setiap orang percaya. 2. Pengharapan yang sangat berbahagia. Titus 2 ayat 13 menjelaskan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus.
Tuhan memberikan pengharapan yang memberikan kebahagiaan bagi setiap kita. 3. Pengharapan yang abadi. Kitab Ibrani 6 ayat 19 menyatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan iman, sehingga makna kebangkitan Kristus akan berdampak sangat kuat bagi keselamatan kekal yang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti firman yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Namun yang kita temukan dalam dunia ini hanyalah tanpa pengharapan. Apabila hidup kita berada di luar Yesus Kristus dan bahkan memunculkan keputusasaan, kesedihan, dan ketidakyakinan terhadap masa depan kita. Sedangkan kita memiliki pengharapan yang hidup oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ada harapan karena dosa dan kesalahan kita telah diampuni. Ada harapan untuk kita memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Keyakinan dan keamanan di tengah keputusasaan masa kini. Ada pengharapan bahwa Yesus Kristus segera akan datang kembali. Dan inilah yang disebut pengharapan yang sangat membahagiakan. Ada harapan untuk menikmati langit dan bumi yang baru, serta kemegahan dari kerajaan Allah yang penuh dengan kegemerlapan ilahi. Bahkan di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-10 menyatakan, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebuah divine statement atau pernyataan ilahi yang sangat kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan diri kita kepada pernyataan ilahi tersebut, karena Tuhan pasti akan memberkati saudara dan kita sekalian, karena kita memiliki pengharapan masa depan yang penuh dengan anugerah Allah, masa depan yang gilang gemilang, karena Kristus adalah harapan besar dalam kehidupan kita selama-lamanya. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, di dalam pengharapan kekal Tuhan Yesus Kristus. Syukur dan pujian kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sebab pengharapan kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang Maha Kasih. Jadikan kami pembawa kabar baik dan pembawa harapan besar bagi orang-orang yang belum percaya untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam berkat nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.